Sebanyak 18 anak panti asuhan diduga menjadi korban pelecehan oleh pemilik dan pengurus panti asuhan di wilayah Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Pihak kepolisian kini berhasil menangkap kedua tersangka dan juga terancam Undang-Undang Perlindungan Anak. Polisi telah menahan Sudirman, pemilik dan pengurus panti asuhan di Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, yang diyakini telah menyodomi 18 orang anak panti asuhan yang diasuhnya. Selain Sudirman, polisi juga menahan seorang pria lain berinisial YB yang juga merupakan pengurus dari panti asuhan. 18 anak panti asuhan Darussalam An-Nur sebelumnya dilaporkan menjadi korban kekerasan seksual oleh beberapa pengurus panti. Selain itu, ada juga anak-anak panti asuhan yang diyakini mendapatkan penyiksaan. Kasus ini sebenarnya telah dilaporkan warga ke Kepolisian Tangerang Kota sejak Juli yang lalu. Namun polisi mengaku mengalami kendala mengungkap kasus sodomi ini lantaran korban berpindah-pindah tempat tinggal. Polisi baru kemudian bergerak setelah pada Kamis malam kemarin warga yang geram akhirnya menggeruduk panti asuhan Darussalam An-Nur dan membawa anak-anak yang menjadi korban ke rumah perlindungan sosial. Anak-anak korban sodomi pemilik panti asuhannya juga akan menjalani proses pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyelidikan. Saat ini udah dua, satunya dalam pengejaran. Satu ini perannya apa, Bu? Apakah pimpinan atau pemilik sudah diamankan. Yang diamankan dua orang ini siapa aja? Pemilik sama Ustaz. Ada yang teridentifikasi 18, yang 12 di sini, kemudian yang 2 balita ada di Pompes, yang 4 ada di rumah relawan. Polisi kini memburu terduga pelaku lainnya yang ikut terlibat dalam kasus sodomi anak panti asuhan ini. Sementara Sudirman, sang pemilik panti asuhan dan rekannya, kini ditahan di Mapolres Metro Tangerang Kota. Wahroni, Tangerang, Banten. Hingga kini tercatat sebanyak 18 anak yatim yang telah menjadi korban aksi bejat pelaku. Untuk memperbarui informasi, kita sudah terhubung dengan kontributor BTV, Wahroni, yang sudah berada di lokasi. Selamat sore, Wahroni. Sampai saat ini seperti apa perkembangan kasus ini dan apakah sudah ada korban yang bertambah? Baik, Wilson, selamat sore pemirsa, dan bahwa memang perkembangan kasus dugaan asusila yang dilakukan oleh pimpinan panti asuhan Darul Yayasan Panti Asuhan di wilayah Kunciran ini terus bertambah. Berdasarkan informasi yang kami terima hingga saat ini, yang sebelumnya jumlah korban itu terindikasi 18 anak, sampai saat ini menjadi 32 anak. Di mana informasi ini didapat berdasarkan dari pihak pelapor yakni DSP. Dan hingga saat ini polisi masih menyelidiki kasus ini, di mana pemilik panti asuhan ini, Sudirman, dan pengurus yakni SB udah dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan penyelidikan. Berdasarkan informasi dari pihak penjabat wali kota Tangerang, Nurdin, bahwa panti asuhan ini juga tidak terdaftar pada izinnya di dinas sosial tempat. Dan ini terus bergulir, Wilson. Kasus ini polisi masih mendalami, menyelidiki apakah ada korban-korban lain. Kemudian ada satu pelaku yang diduga terlibat dan ini masih dalam pengejaran polisi dengan inisial IY. Demikian, Wilson. Baik, artinya total pelaku ada berapa, Wahroni? Baik, Wilson, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pelapor yakni DSP, bahwa tadi mengkonfirmasi bahwa berdasarkan aduan ke pelapor hingga sampai saat ini bertambah menjadi 32 korban. Yang semula pada kemarin itu hanya 18 korban. Nah, ini 32 korban ini terindikasi bagian menjadi korban pedofil yakni pimpinan Panti Asuhan Darussalam An-Nur di wilayah Kunciran Pinang, Tangerang, di mana tindakan ini diduga merupakan tindakan pedofil karena ini regenerasi, Wilson. Dapat saya laporkan bahwa ini yayasan ini sudah berdiri kurang lebih sekitar 20 tahun, di mana 15 tahun ini
15 tahun terakhir memang diduga telah melakukan praktek asusila di mana dilakukan oleh pemilik panti asuhan yakni Sudirman dengan pengurusnya yakni EYB dan kemudian yang masih dalam pengejaran polisi yakni inisial Y. Dan ini kasus ini terbongkar, Wilson, bahwa sebelumnya memang pihak pelapor yakni DNBSP sudah melaporkan indikasi terjadinya tindakan asusila di dalam panti asuhan yang mengatasnamakan panti asuhan anak yatim piatu, di mana di dalamnya panti asuhan ini memang didominasi semuanya anak-anak laki-laki, Wilson, dari mulai usia 3 tahun sampai usia 20 tahun. Nah, ini secara regenerasi, Wilson, dapat saya laporkan bahwa ini secara bergantian dan sebagian remaja yang sudah pindah dari panti ini sebagian sudah bekerja, dan ini yang dikhawatirkan dari pelapor, apakah ini membawa virus terkait mengenai penyakit penyimpangan seksual ini. Demikian, Wilson. Baik, kita akan nantikan penyelidikannya seperti apa. Terima kasih atas informasinya, Wahroni. Selamat bertugas kembali.